Mulai, Mi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Hanif sebagai moderator dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi yaitu ragam bahasa ilmiah. Dengan pemateri yang pertama yaitu Saudara Rahmat Hidayat. Kepada Saudara Rahmat Hidayat, saya persilahkan untuk memaparkan materi pertama. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pengertian dan karakteristik bahasa ragam ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah. Sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya. Bahasa Indonesia diharapkan dapat menjadi media yang efektif untuk komunikasi ilmiah, baik secara tertulis maupun secara lisan. Ciri-ciri ragam ilmiah ada 8. Yang pertama adalah struktur kalimat jelas dan bermakna lugas. Yang kedua, struktur warna bersifat formal, mengacu pada standar konveksi naskah. Yang ketiga, singkat, berisi analisis dan pembuktian, menyajikan konsep secara lengkap. Yang keempat, cermat dalam menggunakan unsur baku, ejaan, bentuk kata, kalimat, paragraf, dan wacana. Ciri yang kelima adalah cermat dan konsisten menggunakan penalaran dari penentuan topik, pendahuluan, deskripsi teori, deskripsi data, analisis data, hasil analisis, sampai dengan kesimpulan dan saran. Ciri yang keenam adalah menggunakan istilah khusus yang bersifat teknis dalam bidang ilmu tertentu. Ciri ketujuh, objektif dapat diukur kebenarannya secara terbuka oleh umum, menghindari bentuk persona dan ungkapan subjektif. Yang kedelapan adalah konsisten dalam pembahasan topik, pengendalian variabel, permasalahan, tujuan, penalaran, istilah, sudut pandang, pendahuluan, landasan teori, deskripsi data, analisis data, hasil analisis, sampai dengan kesimpulan dan saran. Selanjutnya, ciri-ciri karakter dari ragam bahasa ilmiah. Ciri-ciri karakter dari ragam bahasa ilmiah menurut Cherry yaitu lugas, atau segala sesuatu yang disampaikan secara langsung dan tidak berbelit-belit, serta kalimat yang berbunga-bunga. Yang kedua, mematuhi kaidah gramatika, kalimat-kalimat ilmiah sesuai dengan kaidah tata bahasa yang telah ditetapkan. Yang ketiga, efektivitas kalimatnya terpenuhi. Semua informasi dalam kalimat yang disampaikan oleh penulis sama persis dengan apa yang diterima oleh pembaca. Yang keempat, kosakata yang digunakan menggunakan bahasa baku dan sesuai kaidah pemilihan kata. Yang kelima adalah kalimatnya bebas dari ketaksaan atau ambigu. Kalimat yang digunakan tidak menimbulkan makna ganda. Ciri yang keenam adalah bebas dari makna kias dan figura bahasa kalimat yang digunakan memiliki makna yang lugas. Yang ketujuh, mematuhi persyaratan penalaran kalimat-kalimat yang digunakan dapat diterima oleh akal pikiran. Dan yang terakhir adalah mematuhi dan menerapkan kaidah kalimat yang digunakan harus mematuhi dan menerapkan serta sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku mengenai aturan ketatabahasaan. Itulah sedikit materi tentang pengertian dan ciri-ciri dari ragam bahasa ilmiah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Regita Fadilia. Untuk saudari Regita Fadilia, saya persilahkan. Fungsi ragam bahasa ilmiah. Bahasa dalam percakapan sehari-hari atau koloquial secara percakapan lisan tidak tepat apabila digunakan untuk menyampaikan informasi dan konsep
yang berkadar ilmiah. Demikian pula bahasa ragam atau puisi, prosa, dan drama disusun sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan berbagai efek emosional, imajinatif, estetik, dan artistik yang dapat membangkitkan rasa haru bagi penulis maupun pembaca. Bahasa yang bersifat ilmiah tidak mempertimbangkan efek-efek perasaan yang timbul seperti yang dipertimbangkan dalam bahasa ragam sastra. Jenis-jenis bahasa ragam ilmiah. Yang pertama berdasarkan media. A. Ragam bahasa lisan, ciri-ciri ragam lisan. Yang pertama memerlukan orang kedua atau teman berbicara. Yang kedua tergantung situasi, kondisi, ruangan, dan waktu. Yang ketiga tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat berlangsung cepat. Yang kelima sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam kesalahan dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh dapat dibantu dengan gerakan tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Yang kedua itu ragam bahasa tulis. Ciri-ciri ragam bahasa tulis yang pertama tidak memerlukan orang kedua atau teman berbicara. Yang kedua tergantung kondisi, situasi, ruangan, serta waktu. Yang ketiga harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keempat berlangsung lambat. Kelima selalu memakai alat bantu. Keenam kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh, mimik muka, hanya terbantu oleh tanda baca. Sekian materi yang saya bawakan, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya pemaparan materi akan dipaparkan oleh saudara Hilmi Hoiri. Kepada saudara Hilmi Hoiri, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan membacakan ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri dari beberapa ragam, diantaranya adalah ragam dialek. Contohnya, gue udah baca buku itu. Ragam terpelajar, contohnya, saya sudah membaca buku itu. Ragam resmi, saya sudah membaca buku itu. Ragam tak resmi, saya sudah baca buku itu. Tiga, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri dari beberapa ragam, diantaranya adalah yang pertama ada ragam bahasa ilmiah, kedua ada ragam hukum, ketiga ada ragam bisnis, keempat ragam agama, kelima ragam sosial, keenam ragam kedokteran, dan yang terakhir adalah ragam sastra. Sekian dari saya, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh atau dipaparkan oleh saudari Kaila Putri Salsabila Effendi. Kepada saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, penggunaan untuk ragam bahasa ilmiah. 1. Makalah ilmiah. Hasil penelitian dan pengembangan tinjauan, ulasan, kajian, atau pemikiran oleh perseorangan atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis serta berlandaskan kaidah ilmiah. 2. Artikel ilmiah. Karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. 3. Tugas akhir. Satu bentuk karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa pada tahap akhir dari masa studinya. 4. Skripsi. Istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan
atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. 5. Tesis, pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi. 6. Disertasi, paparan diskusi yang menyertai sebuah pendapat atau argumen. 7. Laporan penelitian, suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk materi kali ini akan dipaparkan oleh saya sendiri, penulisan karya ilmiah dan ragam bahasa ilmiah. Menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah berarti memanfaatkan potensi bahasa Indonesia untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, dan atau gabungan dari keempat hal tersebut, serta hasil penelitian secara tertulis dan lisan. Itu berarti bahwa pada saat menulis tulisan ilmiah, penulis harus berusaha keras agar bahasa Indonesia yang digunakan benar-benar menunjukkan sifat yang cendekia, lugas, dan jelas, menghindari kalimat yang fragmentasi, bertolak dari gagasan, formal dan objektif, ringkas dan padat, dan serta konsisten. Sifat-sifat bahasa Indonesia yang demikian ditampakkan pada pilihan kata, pengembangan kalimat, pengembangan paragraf, kecermatan dalam menggunakan ejaan, dan aspek-aspek lainnya. Ragam ilmiah menggunakan bahasa baku, baik bentuk kata, pemilihan kata, maupun mengenai struktur kalimatnya. Tata tulisnya pun harus mengikuti aturan baku, yaitu sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Selanjutnya, materi kali ini akan dipaparkan oleh Saudara Salsabila. Untuk saudari saya persilahkan. Baik, ragam bahasa pidato ilmiah atau presentasi ilmiah. Ragam bahasa pidato terdiri atas beberapa jenis antara lain presentasi makalah, presentasi skripsi, presentasi tesis, presentasi disertasi, dan pidato pengukuhan guru besar. Penulisan makalah ilmiah dilanjutkan dengan presentasi, pertanyaan ujian, dan akhiri dengan penentuan kelulusan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, seorang presenter ilmiah harus memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Etika ilmiah, 2. Ketentuan lembaga atau universitas, 3. Kemampuan personal, 4. Kemampuan teknis. Jenis bentuk dari karya tulis ilmiah. Ada 3 jenis bentuk dari karya tulis ilmiah, diantaranya adalah 1. Karya tulis populer, diungkapkan dalam bentuk ringkas, ragam bahasanya populer atau lebih santai. 2. Karya tulis semi formal, penulisannya mengikuti kaidah bentuk formal, namun penyajian lebih sederhana, wujudnya dapat berupa laporan atau makalah. 3. Karya tulis formal, wujudnya harus memenuhi unsur-unsur perlengkapan akademis secara lengkap, misalnya skripsi, tesis, maupun disertasi. Lanjut, itulah tadi materi yang saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pembahasan materi terakhir dari kami. Baik, kesimpulan dari materi kami kali ini ialah bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah. Dalam bahasa ragam ilmiah memiliki ciri khas yakni cendekia, lugas, dan jelas, menghindari kalimat fragmentaris,
bertolak dari gagasan, formal dan objektif, ringkas dan padat dan konsisten. Terdapat berbagai macam ragam bahasa. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, seorang presenter ilmiah harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama etika ilmiah, ketentuan lembaga atau universitas, kemampuan personal, dan kemampuan teknis. Penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah berarti memanfaatkan potensi bahasa Indonesia untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempat hal tersebut, serta hasil penelitian secara tertulis dan lisan. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati kami. Ya.